CEO dengan penuh semangat menjemput gadis itu pulang sekolah. Sesampainya di rumah mereka makan malam bersama. Saat ngobrol santai, gadis itu iseng bilang usianya sudah tidak muda lagi. Kalau pacaran pun sebenarnya wajar. Begitu mendengar itu, CEO langsung berubah serius, menarik kursi gadis itu ke sampingnya, dan bertanya apakah dia berniat untuk mulai pacaran. Gadis itu kaget dan buru-buru melambaikan tangan, menjelaskan bahwa dia hanya asal bicara. Namun nada CEO makin tegas, memperingatkan kalau dia benar-benar berani pacaran, kakinya akan dipatahkan. Gadis itu ketakutan dan langsung bilang tidak mau pacaran, bahkan memindahkan kursinya menjauh beberapa langkah. Setelah makan malam, CEO duduk sendirian di kamar, menatap foto-foto kenangan mereka berdua selama bertahun-tahun. Tatapannya jatuh pada senyum yang begitu familiar. Ia merenung betapa cepatnya waktu berlalu. 4 tahun lalu, CEO pernah dikejar musuh dan hampir kehilangan nyawa. Ia tergeletak di atas salju menunggu ajal. Saat itulah seorang gadis datang, melihat tubuhnya penuh darah. Ia tanpa ragu melepas syal dan menekan lukanya, lalu menelepon ambulans. Di saat itu juga, CEO merasa sangat tertarik pada gadis itu. 4 tahun kemudian, orang tua gadis itu meninggal karena kecelakaan. Bibi tirinya yang kejam merebut semua harta warisan dan mengusirnya dari rumah. Saat ia hidup terlunta-lunta di jalan, seseorang mengulurkan tangan padanya. Orang itu adalah CEO yang pernah ia tolong 4 tahun lalu. Kini CEO itu sudah menjadi tuan ketiga yang disegani semua orang. Ia pun membawa gadis itu pulang ke rumah, merawatnya dengan penuh perhatian, mengajaknya mengembangkan minat dan hobi, serta mengajarinya cara mengelola bisnis perusahaan. Awalnya mereka berpikir bisa hidup seperti itu selamanya. Namun malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. CEO malam itu mabuk berat. Gadis itu segera membantunya berdiri. Saat memegang keningnya baru sadar bahwa ia sedang demam. Saat hendak mengambil obat, ia malah ditarik dan ditekan keranjang. Tatapan mereka bertemu. Suasana menjadi makin intim. CEO akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia menunduk dan menciumnya. Dan gadis itu pun tidak menolak. Malam itu mereka melangkahi batas yang selama ini dijaga. Keesokan harinya, gadis itu khawatir hubungan mereka jadi canggung. Berniat pergi sementara ke rumah teman untuk menenangkan diri. Namun baru keluar pintu, ia sudah dihadang olehnya. CEO langsung melihat bekas di lehernya. Wajahnya langsung dingin dan bertanya itu bekas apa. Gadis itu terdiam. Baru sadar bahwa CEO ternyata tidak ingat kejadian semalam. Ia cepat-cepat mencari alasan, lalu bilang itu bekas gigitan nyamuk. Namun CEO jelas tidak percaya. Nada bicaranya makin dingin. Akhirnya ia langsung menarik tangan gadis itu, dan terus mendesak siapa pelakunya. Gadis itu bingung dan tidak bisa menjawab. Akhirnya CEO memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi gadis itu. Tidak boleh keluar rumah sedikit pun. Bahkan memarahinya dengan nada seperti orang tua yang menilai ia kurang sopan. Gadis itu tidak menyangka CEO sebegitu menyebalkannya. Akhirnya ia pun berencana memberi pelajaran padanya.